menyingkap tentang berdirinya firqah Khawarij, di mana kemarin kita sudah jelaskan sampai kepada terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di tangan para pemberontak ataupun Khawarij. Maka setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, akhirnya kemudian banyak para sahabat Nabi SAW meminta Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisi Utsman ibn Affan. Walaupun pada waktu itu Ali juga menolak, dan dia mengatakan, tamannaitu an akuna waziran la amiran. Lebih baik aku menjadi wazir, menteri, dibandingkan menjadi amir, pemimpin. Tapi kebanyakan para sahabat meminta Ali radhiyallahu an untuk menjadi khalifah sepeninggal Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu an akhirnya luluh hatinya dan siap menjadi khalifah dengan satu syarat. Yang pertama membayat adalah seluruh orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Kalau orang-orang yang terlibat dalam perang Badar semuanya mau membayat, maka dia siap menjadi khalifah. Akhirnya kemudian sepakat seluruh veteran-veteran Badar siap membaiat Ali radhiyallahu an kecuali dua orang, Talhah dan Zubair. Dia tidak hadir. Tetapi walaupun demikian, dua sahabat ini belakangan juga berbaiat kepada Ali radhiyallahu an sebelum meninggal keduanya. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada satupun sahabat khilaf tentang kekhilafahan Ali. Yang membuat mereka berselisih itu, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an meninggal dengan cara dibunuh secara sadis, maka ada sebagian orang yang menuntut darah Utsman. Salah satunya adalah Talha dan Zubair serta Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur Syam. Tetapi kebanyakan para sahabat tetap mengangkat Ali menjadi khalifah karena kekosongan khalifah itu berbahaya. Akhirnya kemudian dibaiatlah Ali radhiyallahu an menjadi khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Ali radhiyallahu an. Kalau kita melihat jarak kekuasaan Ali itu memang tidak lama, hanya 4 bulan, 4 tahun 6 bulan saja. Beda dengan Utsman sampai 12 tahun lebih, ataupun Umar sampai 10 tahun. Kalau Ali itu hanya 4 tahun 6 bulan saja dia berkuasa. Kemudian kisahnya tidak setertib kisahnya kalau kita menceritakan tentang kisahnya Umar saat menjadi khalifah atau Utsman saat menjadi khalifah. Sebab di zaman Ali radhiyallahu an ini banyak fitnah masalahnya. Jadi kalau cerita tentang kekhilafahan Ali itu ceritanya hanya perang gitu saja. Dan perangnya bukan melawan orang-orang di luar Islam. Justru perangnya perang saudara. Mulai daripada Jamal, kemudian Siffin, kemudian Nahrawan, dan begitu seterusnya sampai dia wafat. Jadi memang Ali radhiyallahu an ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke dalam kekhilafahan terjadi fitnah yang diisyaratkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika ditanya oleh Umar ibnul Khattab, fitnah yang akan datang yang seperti ombak lautan yang tidak bisa dihentikan. Kemudian Hudzaifah mengatakan fitnah itu tidak akan terjadi wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena pintunya dirimu, maksudnya Umar. Kecuali kalau engkau sudah meninggal, maka pintu itu akan terbuka, dan dimulai dari terbunuhnya Utsman. Di sini terbuka fitnah saling bunuh-bunuhan antar kaum muslimin. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan kisah Khawarij ini di zaman Ali radhiyallahu an, karena kan melembaganya di zaman Ali. Melembaganya Khawarij itu di zaman Ali. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an dikirimi kain pakaian Utsman yang berlumuran dengan darah, dan juga jari-jari istrinya yang terputus, maka oleh Muawiyah digantungkan kain yang berlumuran darah itu dengan jari-jari yang putus di mimbar Masjid Umayyah di sana di Syam. Sehingga kemudian orang-orang Syam mereka geram, kok bisa Utsman dibunuh padahal dia khalifatul Islam, orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW dari 10 sahabat yang masuk surga.
orang yang membeli sorga dengan Nabi SAW 2 kali, dan begitu seterusnya dari keutamaan yang banyak. Kok bisa dibunuh? Makanya kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika kemudian Ali radhiyallahu anhu mengutus orang untuk mengirim surat agar Muawiyah berbaiat kepada dia, dia tidak mau baiat. Bukan tidak mengakui kekhilafahan Ali, tidak. Muawiyah mengakui bahwa Ali jauh lebih afdal dibandingkan dirinya. Cuman urusannya karena Muawiyah ini adalah masih kerabatnya Utsman, sama-sama dari Bani Umayyah. Makanya Muawiyah itu sama persis idenya seperti Zubair dan Thalha. Urus dulu darah Utsman, baru cerita tentang baiat. Tetapi lain ijtihadnya Ali, lain pula ijtihadnya Muawiyah, Zubair dan juga Thalha. Ali tetap mengatakan baiat dulu saya. Jadi dari sini ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu tidak diingkari, baik orang-orang yang menuntut darah Utsman ataupun orang-orang yang setuju Ali cepat dibaiat. Tidak ada khilaf tentang kekhilafahan Ali. Mereka mengakui bahwa Ali itu jauh lebih afdal dibandingkan mereka. Kemudian kesimpulan kedua adalah bahwa orang-orang yang tidak setuju berbaiat itu, orang-orang yang tidak setuju berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu, mereka ingin disegerakan tentang darah Utsman. Sementara orang-orang yang mendukung pembaiatan Ali itu meminta agar orang-orang itu berbaiat dulu, kemudian biarkan waktu berjalan sampai betul-betul tenang, kaum muslimin bersatu, baru ditangkap para pembunuhnya. Tetapi semua atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Memang harus terjadi. Lah diawali dengan perang Jamal, baru perang Siffin dulu kan. Perang Jamal dulu, baru Siffin. Jadi dalam perang Jamal ini, Thalha dan Zubair ketika itu memang sangat geram dengan para pembunuh Utsman. Dia ingin menangkap mereka berdua dengan mengerahkan pasukan dari Hijaz menuju Syam. Berangkat dengan pasukan yang banyak dan merayu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk ikut. Kemudian dengan banyaknya argumen, akhirnya Aisyah pun ikut juga akhirnya. Berarti di sini ada 3 orang tuh. Ada Thalha ibn Ubaidillah, ada Zubair ibn Awam, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berangkat ke mana? Berangkat ke Basra. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu masih di Madinah, mendengar bahwa ada pergerakan dari Zubair, Thalha dan Aisyah radhiyallahu anha dengan bawa pasukan yang besar dan hendak menghakimi setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Maka Ali sebagai khalifah tidak mungkin tinggal diam karena akan terjadi kekacauan. Maka Ali pun menyusul, kemudian mengarah ke Kufah. Jadi satu di Basrah, satu di Kufah. Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu mengingatkan Zubair dan Thalha ini agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kemudian akhirnya berdamailah 2 orang ini dengan Ali radhiyallahu anhu. Masalahnya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini di belakang mereka adalah Abdullah ibn Sabah, tokoh munafik yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau mereka sampai berdamai, bahaya kami. Kalau sampai 2 orang ini berdamai, kubu Ali dan juga kubu Thalha, maka nyawa mereka terancam. Pasti mereka akan membuat bulir-bulir kesepakatan. Boleh jadi mungkin di antara kesepakatan itu, mungkin para pembunuh itu akan ditangkap dan diadili kan itu. Akhirnya kemudian di malam hari ketika semua tenang karena sudah terjadi islah, tenang malam itu. Yang tidak tenang siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Abdullah ibn Sabah. Akhirnya Abdullah ibn Sabah kemudian membagi pasukan yang terlibat dalam pembunuhan Utsman menjadi 2 pasukan. Satu pasukan mengarah ke Basrah, satu pasukan mengarah ke Kufah. Untuk apa? Untuk menyerang dua-duanya. Jadi membuat kekacauan. Jadi pasukan yang dikerahkan ke Basrah tiba-tiba kemudian menyerang di malam hari, sehingga seolah-olah yang menyerang itu adalah tentara Ali. Kemudian pasukan yang diarahkan ke Kufah menyerang tentara Ali, seolah-olah digambarkan yang menyerang itu tentara Thalha. Subhan, dalam satu malam fitnah terjadi. Dan ketika itu Zubair dan Thalha tidak ikut terlibat dalam peperangan ini. Karena memang tidak ada urusan dengan peperangan itu, kan sudah selesai. Namanya sudah rapat, sudah oke, sudah islah, apalagi tiba-tiba kemudian malam itu terjadi peperangan di antara 2 kubu itu.
Lah ketika saling suudon, kan ini kan suudon namanya. Ini kubu Ali suudon kepada kubu Tolha. Jangan-jangan nih Tolha gerakan pasukan kita di malam hari. Yang satunya juga suudon. Jangan-jangan pasukan Ali kemudian menggempur kita. Akhirnya kemudian mereka tidak terima. Dua pasukan ini bertempur hebat-hebatan di malam itu. Sampailah ke telinga Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin berusaha untuk menenangkan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Naiklah dia ke atas unta. Makanya nanti perang ini disebut perang Jamal. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu naik Jamal. Jamal itu unta. Maksud Aisyah, kedatangan Aisyah itu maksudnya mendamaikan. Tapi disangkanya kedatangan Aisyah itu memperkuat kubu Tolha. Makin semangat perangnya. Begitu ikhwan, kalau sudah terjadi kekacauan, kepala korlap itu tidak bisa untuk mendamaikan. Contoh kalau ada demo ikhwan, demonstrasi, pada awalnya aja kepala korlapnya naik di atas mobil korlapnya itu, wah teriak-teriak, ini demonstrasi silmi, nggak boleh ada kekacauan, buang sampah pun jangan sembarangan. Itu waktu aman dia, bisa disetir sama dia. Ketika sudah malam, mulai, ya kan, ban dibakar, dorong-dorongan, mulai lempar batu. Mana ada kepala korlapnya bisa balikin kayak siang menjadi damai? Enggak, yang ada kacau. Nggak ada yang bisa. Disitulah kenapa kemudian ahli sunnah mengatakan demo itu lebih banyak memadaratkan dibandingkan manfaatnya. Karena kalau sudah terjadi kekacauan, tidak ada yang bisa menyetop. Aisyah sekelas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang tidak kenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, nggak bisa menyetop peperangan itu. Yang ada disangka datang memperkuat, malah makin kacau peperangannya. Makanya Ali radhiyallahu mengutus orang untuk menyelamatkan Aisyah, jangan sampai berada di pertempuran bahaya. Kemudian Zubair lepas tangan. Ini bukan tujuan dia lagi. Tujuan dia kan menangkap para pembunuh Utsman. Kok jadi perang melawan kubu Ali? Jadi sudah fitnah, Zubair tidak mau lagi. Akhirnya Zubair pun keluar dari peperangan. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan ketemu orang dari kubunya Ali radhiyallahu anhu. Ya, Anda kemana engkau wahai Zubair? Ada yang mengatakan namanya Amr ibn Jurmuz. Jadi kata Zubair, aku tidak ikut-ikut dalam perang fitnah ini. Kata Amr ini, kalau begitu boleh saya nggak ikut dengan kamu? Nah, silahkan, saya pun tak suka dengan peperangan ini, dengan fitnah ini. Akhirnya tiga orang ini berangkat, Zubair, budaknya, sama Amr ibn Jurmuz ini. Rupanya ketika lengah, Zubair dibantai sama Amr ini, meninggal. Ketika lengah, dia sedang tidur di bawah pohon, dibantai. Kemudian dibantai itu dengan menggunakan pedang dia. Pedangnya Zubair. Dengan bangganya Ibn Jurmuz ini bawa pedang itu menghadap Ali radhiyallahu anhu. Kononnya memberitahu bahwa lawan politikmu sudah mati. Tapi Ali marah dan mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Bashiri, kasih kabar gembira, ala qatil ibni Safiyyah binar, kasih kabar gembira kepada pembunuh anak daripada bibi Rasul Safiyyah dengan neraka. Ketika Ali kemudian berteriak seperti itu, Amr takut kemudian lari karena takut dibunuh. Kemudian dia melihat pedangnya, demi Allah inilah pedang yang dia berperang bersama Nabi SAW. Kemudian dia menangis dan mendoakan kebaikan kepada Zubair. Lah Ali sendiri tidak bisa juga menyetop peperangan. Sampai ketika kemudian betul-betul kubu Ali memenangkan peperangan itu, Tolha pun terbunuh di situ. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat berwasiat tentang baiat dia kepada Ali radhiyallahu anhu. Makanya Ali kemudian sangat sedih dengan kematian Tolha. Sudah kematian Zubair, kemudian Tolha lagi. Dan itu adalah kan orang-orang yang dijanjikan masuk surga semuanya. Dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, salah satunya Tolha dan Zubair, meninggal di perang Jamal. Ma'asyiral muslimin, tentu dari arah Syam, Muawiyah, tambah-tambahlah dia emosinya. Sudah terbunuhnya Utsman, dia juga marah. Dia dengar pula Tolha meninggal, Zubair pula meninggal, makin tak mau baiat sama Ali dia. Sementara ketika itu kan tentara yang paling kuat itu tentara yang ada di Syam, di wilayah Muawiyah. Akhirnya kemudian ketika Ali meminta Muawiyah untuk baiat, Muawiyah kekeh tidak mau. Lah ketika setelah terjadi perang Jamal ini, maka terjadi perang kedua kalinya, perang Siffin. Lah perang Siffin ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berperanglah antara kubu Ali dan Muawiyah. Kalau tadi kan kubu Ali, Tolha, Zubair dan Aisyah. Ini kubu Ali dan Muawiyah. Ini sama-sama kuat. Ketika betul-betul bertempur,
Maka dari kubu Muawiyah semua mengangkat Al-Quran ke atas, minta damai supaya jangan banyak lagi pertumpahan darah. Akhirnya kemudian disambutlah permintaan damai itu, akhirnya terjadilah gencatan senjata. Dari sini Ali radhiyallahu an mengutus Amr ibn As. Kemudian dari kubu Muawiyah mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Berundinglah dua sahabat mulia ini, Amr ibn As utusan Ali, kemudian Abu Musa al-Ash'ari utusan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka terjadilah bulir-bulir kesepakatan untuk dihentikan peperangan. Maka Ali pun senang, setuju, karena sudah tidak ada lagi pertumpahan darah. Maka tentara Ali yang 12.000 itu pulang menuju Kufah. Di tengah jalan inilah kemudian 6.000 pasukan Ali keluar. Inilah cerita awal munculnya Khawarij dan melembaganya Khawarij. Dari 6.000 ini keluar dari kubu Ali. Apa alasannya? 6.000 orang ini bukan orang biasa, ikhwan. Mereka disebut Qurra. Maka fitnah disebut fitnatul Qurra namanya. Apa Qurra itu? Qurra itu pakar-pakar Quran. Makanya ketika Nabi SAW mensifati orang-orang Khawarij apa? Yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Quran. Mereka pakar-pakar Quran, tapi Quran hanya sampai di tenggorokannya, tidak sampai di dadanya. Jadi mereka itu betul-betul pakar-pakar Quran itu yang keluar tuh 6.000 orang. Kemudian mereka akhirnya menyingkir dari pasukan Ali. Di mana? Di satu desa di pinggiran Kufah yang disebut dengan Harura. Disitulah kemudian mereka tinggal, Harura, yang kemudian tempatnya disebut Haruriyah. Sebagaimana ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bertanya soal apakah orang yang sholat diqadha, ya. Aisyah radhiyallahu mengatakan aharuriyatin anti, kau seorang Haruriyah, maksudnya kau seorang Khawarij, karena yang memahami sholat ada qadha itu orang Khawarij. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami hidup bersama Rasul, kami juga wanita pernah haid, tapi Rasul hanya merintahkan mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Nah, Aisyah mengatakan aharuriyatin anti gitu. Karena memang orang-orang Khawarij ini awalnya mereka berkumpul di satu desa namanya Haruri di pinggiran Kufah. Disitulah mereka bergerak. Lah ketika itu Ali radhiyallahu an ditawarkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibn Abbas, wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk berdialog dengan mereka. Kata Ali jangan. Aku khawatir mereka akan membunuh. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak, aku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Kalau mereka terima alhamdulillah, tidak terima aku balik lagi. Akhirnya Ali pun mengizinkan Abdullah ibn Abbas untuk menjumpai yang 6.000 pasukan itu yang keluar dari kubu Ali itu. Maka dia mengambil pakaiannya yang sangat indah sekali, yang bagus sekali, kemudian menghadap kepada orang-orang Khawarij yang ada di Haruri tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan ketika datang Abdullah bin Abbas itu, "Marhaban ya Ibn Abbas." "Ma hadha?" "Selamat datang wahai Ibnu Abbas," kata mereka. "Apa-apaan ini? Apa-apaan ini?" Maksudnya melihat pakaian yang indah yang dipakai, apa-apaan ini katanya. Karena orang-orang Khawarij itu terkenal orang-orang yang betul-betul zuhud. Dari segi pakaian tuh mereka lusuh-lusuh gitu saja, gak pernah menggunakan pakaian-pakaian yang indah itu. Jadi ketika Abdullah ibn Abbas membawa pakaian, menggunakan pakaian indah tuh heran mereka. Dan dikatakan, apa ini katanya? Ini bukan sunnah Nabi. Mungkin begitu bahasa mereka. Tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah di antara kalian ada yang hidup di zaman Nabi? Nabi SAW pernah memakai pakaian khullatul yamani, pakaian yang indah yang berasal dari Yaman. Rasul pun pakai. Kenapa kalian larang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallah." Siapa yang mengharamkan zinatullah? Maksudnya pakaian indah. Allah tidak mengharamkan. Kalian jangan mengharamkan yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin, rupanya ketika berdialognya Abdullah bin Abbas dengan mereka, ada seseorang namanya Ibnu Quwah. Ibnu Quwah itu pimpinannya orang Khawarij. Ibnu Quwah namanya. Kata Ibnu Quwah, dia kumpulkan orang-orang Khawarij yang keluar dari tentara Ali itu. Dia khawatir kalau Ibnu Abbas itu datang bawa syubhat. Apa kata Ibnu Quwah di hadapan orang-orang Khawarij itu? "Ya ma'syaral muwahhidin," katanya. Ataupun "Ya ma'syaral mujahidin." Wahai orang-orang yang mentauhidkan Allah, wahai orang-orang yang ahli jihad. Nah, begitulah memang orang Khawarij. Mereka selalu mengklaim diri mereka para muwahhidin.
ahli tauhid, yang lain bukan, yang lain tagut, dia yang ahli tauhid. Kan begitu ya. Ya, mereka seperti itu, yang lain tagut, dialah yang bertauhid. Makanya panggilan mereka seperti itu. Ya ayyuhal muwahhidin gitu. Orang-orang yang ahli tauhid, seolah-olah mereka yang ahli tauhid. Kemudian kata Ibnu Qawwa, tahukah kalian siapa orang ini? Maksudnya Abdullah bin Abbas. Kalau kalian tidak tahu, saya kasih tahu, katanya. Kemudian kata Ibnu Qawwa mengatakan, sesungguhnya orang ini, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laqad anzalallahu lahu wa fi qaumihi innahum qaumun khasimun. Innahum qaumun khasimun. Kalau kalian ingin tahu siapa orang ini, dia maksudnya Abdullah bin Abbas dan kaumnya orang-orang Quraisy, persis seperti yang Allah turunkan dalam Al-Quran, innahum qaumun khasimun. Mereka adalah kaum yang tukang debat. Nggak usah dilayan, katanya. Sebenarnya nggak usah dilayan, nanti kena syubhat kalian, katanya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya datang kepada kalian ingin berdialog. Kalau kalian terima, alhamdulillah. Tidak terima pun tidak ada masalah. Saya ingin tanya kepada kalian, apa yang membuat kalian keluar dari tentara Ali? Itu saja. Akhirnya kemudian mulailah mereka terbuka dan menanyakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma syubhat yang ada di kepala mereka. Kenapa mereka sampai keluar dari Ali radhiyallahu anhu? Yang pertama, mereka mengatakan qalu hakamar rijal fi dinillah. Ali sudah membuat hukum manusia kepada agama Allah. Kemudian mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Ali kafir. Langsung dikafirkan. Ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Hakamar rijal fi dinillah. Karena Ali radhiyallahu anhu mengutus Amr ibn As, kemudian dari kubu Muawiyah mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Dua sahabat inilah yang kemudian akhirnya memutuskan perkara peperangan, lanjut atau tidak. Rupanya tidak lanjut. Kemudian pasukan pun tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, masing-masing menghentikan diri. Ali pulang ke Kufah, Muawiyah pulang ke Syam, tanpa ada keuntungan dalam peperangan. Ini apa-apaan. Ya. Kemudian yang kedua, kita ini diajak perang sama Ali, katanya. Diajak perang sama Ali. Yang diserang adalah orang-orang yang mengaku muslim dari kalangan Muawiyah. Kalau mereka adalah orang-orang kafir, kalau mereka orang-orang kafir, kenapa dihentikan peperangannya? Kalau mereka orang-orang kafir, kenapa dihentikan peperangannya? Kenapa ada perdamaian, kita pulang ke Kufah? Ya. Tapi kalau mereka mukmin, maka dosa besar menyerang orang yang beriman. Antara dua ini, ya kan? Antara dua ini. Kalau mereka kafir, kenapa kita berhenti berperang? Habisi sajalah mereka. Kalau mereka mukmin, maka tidak boleh menyerang orang mukmin. Jadi apa-apaan Ali ini? Maksudnya mereka mengatakan seperti itu. Kemudian mereka mengatakan, ketika kemudian dalam peperangan kita tidak boleh mengambil ghanimahnya. Kemudian tidak boleh mengambil tawanannya untuk dijadikan budak, katanya. Berarti ada dua kemungkinan. Ali melakukan dosa besar karena memerintahkan kita membunuh orang Islam, katanya. Kan itu. Sebab kalau seandainya mereka orang kafir, jangan dihentikanlah peperangannya. Habis itu kita pulang bawa ghanimah, kita pulang bawa tawanan budak, kan begitu. Itu syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga, dalam perjanjian antara Amr ibn As dan Abu Musa al-Asy'ari, di situ tidak ditulis Amirul Mukminin, tapi ditulis Ali ibn Abi Thalib. Kalau dia tidak mau ditulis Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, kalau begitu dia Amirul Kafirin. Oh, langsung main kafir-kafir. Karena dia tidak mau ditulis Amirul Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman, berarti dia pemimpinnya orang kafir, katanya. Enak kalau ngomongnya. Sudah berani mengkafirkan Ali. Itulah akidahnya orang Khawarij. Saya diulang kemarin bahwa salah satunya apa? Memberontak pemerintah karena dibangun pemahaman takfir, mudah mengkafirkan, berakhir dengan menghalalkan jiwa manusia. Itulah orang Khawarij seperti itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan, kata Abdullah bin Abbas, ada yang lain? Tidak ada. Baik, saya akan jawab, kata Abdullah bin Abbas. Ini yang ngomong alim turjumanul Quran, orang yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din, ya Allah cerdaskan anak ini. Bukan
Orang kaling-kaling Abdullah ibn Abbas ini memang betul-betul alim min ulama'i sahabat. Kalau seandainya syubhat ini sampai kepada kita, mungkin kita tidak bisa menjawabnya. Tapi syubhat itu datang kepada Abdullah ibn Abbas, jawabannya sudah hadir di kepalanya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, oke, saya ingin tanya kepada kalian, adapun ali hakamar rijal fi dinillah. Kata kalian dia berhukum dengan hukum manusia dalam agama Allah. Mengutus Amr ibn As kemudian berdamai dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahkumu bihi dzawai adlim minkum. Yahkumu bihi dzawai adlim minkum. Ayat ini bicara tentang hukum orang yang sedang ihram berburu. Kan salah satu larangan ihram tidak boleh berburu, tidak boleh. Kalau sampai orang ihram kemudian berburu, maka lihat buruannya. Maka sebagai gantinya kalau dia memburu kelinci, maka nanti kelinci ini sama dengan apa? Sama dengan kambing umpamanya. Korban kambing. Jadi nanti akan, dan yang mengira-ngira engkau bunuh ini berarti kau kurban ini adalah orang-orang yang punya ibrah, punya pengetahuan. Dan Allah mengatakan yahkumu bihi dawi adli minkum. Yang berhak menghukumi soal itu adalah dawi adlin, orang-orang yang punya ibrah, keadilan, yang akan menghukumi kira-kira kalau kau bunuh kelinci apa sebagai tebusan kurbannya. Artinya bahwa yang menghukumi ini, kalau kamu sudah membunuh kelinci berarti kau bunuh harus korban kambing. Siapa ini? Kan yahkumu bihi dzawai adlin, berarti orang ini mengira-ngira, kamu udah bunuh ini berarti kamu harus nyembelih ini. Lah ini saja yang menghukumi adalah siapa? Manusia. Karena Quran kan dan hadis tidak dijelaskan kalau kelinci sama dengan kambing, kalau menjangan sama dengan sapi, kalau ini nggak ada rinciannya kan. Itu dikembalikan kepada orang yang diutus oleh penguasa untuk mengira-ngira. Ini soal pembunuhan kelinci, itu saja dikirim orang yang mengislah. Kemudian juga dalam soal urusan rumah tangga, apabila seorang suami bermasalah dengan istri kemudian tidak bisa berdamai, maka ada langkah yang paling akhir, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliyah. Utus keluarga laki-laki, utus keluarga perempuan, berdamai kalian. Kata Abdullah ibn Abbas, kalau urusan kehormatan, urusan kemaluan saja, maksudnya orang menikah itu kan karena melakukan hubungan. Kalau urusan kemaluan saja boleh seseorang itu mengutus pada suami istri, ini bukan urusan itu, tapi urusan yang lebih besar, urusan darah. Ini kalau dibiarkan tidak terjadi perundingan, banyak orang mati di sini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau urusan kecil saja boleh seorang berdamai, mengutus orang untuk berdamai, apalagi urusan besar, urusan darah, katanya. Ini satu. Kemudian yang kedua, kalian berperang dan kalian mengatakan tidak dapat tawanan, tidak dapat harta rampasan perang. Apakah kalian rela merampas harta kaum muslimin, kemudian kalian rela menawan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Karena kan Aisyah dari kubu yang berbeda dengan kubu Ali kan. Artinya kalau seandainya pasukan Zubair, pasukan Tolha kalah di perang Jamal, berarti Aisyah juga kalah. Berarti bolehlah kita menawan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Redokah kalian Ummul Mukminin menjadi tawanan kalian, menjadi budak kalian? Sementara tidak ada manusia terbaik daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adapun Ali tidak memakai dalam surat perjanjian dengan sebutan Amirul Mukminin, cukup meletakkan Ali bin Abi Thalib. Ini pun pernah dilakukan Nabi saat perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu kan ketika kemudian Nabi SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik Quraisy, tiba-tiba kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, menulis dari Muhammad, ya, Nabi dan Rasulnya, langsung marah orang-orang Quraisy dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau tulis Nabiyuhu wa Rasuluhu, Nabi dan Rasulnya, tentu kami tidak akan perang bersama kamu. Justru gara-gara itulah kami perang. Hapus itu nama itu, cukup Muhammad bin Abdullah saja. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah ketika kemudian dihapuskan kalimat Nabi dan Rasul dalam surat perjanjian Hudaybiyah, maka serta-merta dia tidak jadi Nabi lagi? Nah, pertanyaannya, apakah ketika Rasul tidak menulis Nabi dan Rasul dalam surat perjanjian Hudaybiyah itu,
berarti dia bukan nabi lagi? Kan tidak, tetap nabi, tetap dia nabi dan rasul kan, hanya namanya saja dia ditulis di situ. Sama dengan Ali, apakah ketika tidak dicantumkan Amirul Mukminin lantas kemudian dia tidak menjadi amir lagi? Tidak, dia tetap Amirul Mukminin, hanya di pucuk kertas itu saja tidak ditulis, itu pun demi perdamaian. Sejak itulah sebagian besar orang Khawarij keluar ya, dari Harura kembali kepada kubu Ali radhiyallahu an, hanya sisa 2000 yang bertahan di situ. Tidak mau. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, obat mujarab untuk menyembuhkan syubhatnya orang-orang Khawarij bukan ditangkap, bukan dipenjarakan, bukan disiksa, apalagi kemudian eksekusi mati. Itu yang mereka cari. Mereka senang itu. Mereka sangka dengan disiksa, ditangkap, dipenjara, disakiti sampai dibunuh, oh itu syahid kali itu. Bukan itu penanganannya. Tapi harusnya bukan hanya sekedar ditangkap, utus para ulama, berdialog, cabut syubhatnya, jelaskan kesesatannya, jelaskan otaknya, isi otaknya itu keluarkan. Itu caranya sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat Musnad Ahmad, bukan hanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan Ali pun mendebat mereka. Jadi ketika ada orang-orang Khawarij menemui Ali radhiyallahu anhu, kemudian naik ke atas mimbar, kemudian berteriak la hukma illallah, la hukma illallah, katanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka Ali radhiyallahu mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Betul kalimatnya, tapi kehendaknya bukan seperti itu tafsirannya. Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sini kalian, maunya kalian apa? Kemudian mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian sambil mereka memegang mushaf, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi mushafnya diginikan, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali, kalau begitu, kemarikan sini mushafnya. Diambilkan mushafnya, kata Ali, hei mushaf, berhukumlah kau untuk kami, katanya. Kata orang-orang Khawarij, ya Ali, mushaf tidak bicara, bukan begitu caranya, katanya. Kami yang menghukumi mushaf itu, katanya. Lihat orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian Ali bertanya, apa syubhat kalian? Maka dikatakan seperti syubhat yang ditanyakan kepada Abdullah ibn Abbas, dan Ali pun kemudian menjawab seperti jawaban Abdullah ibn Abbas, karena perkara ini perkara terang, semua tahu jawabannya. Artinya bahwa Ali, Abdullah ibn Abbas berusaha untuk kemudian mengeluarkan orang-orang Khawarij dari syubhatnya itu. Tapi karena memang syaitan sudah masuk di kepalanya, yang 2000 orang ini tidak mau kembali. Ali radhiyallahu an tidak memerangi mereka, dibiarkan ya, asal jangan kemudian membuat kekacauan saja, membiarkan mereka hidup di Harura sampai pada waktunya, ikhwan. Ketika kemudian tiba-tiba ada seseorang sahabat, putra daripada sahabat, namanya Abdullah ibn Khabbab ibn Arad, sahabat, putra sahabat. Khabbab ibn Arad ma'ruf, seorang sahabat Nabi SAW, Ashabus Suffah. Anaknya ini Abdullah ibn Khabbab ini pulang dari safar dengan istrinya, dengan budaknya Jariyah yang sedang hamil. Lewatlah kemudian melintas di Harura, ketangkap sama orang Khawarij, ditangkap. Kemudian ditanya, ya Abdullah ibn Khabbab, pernahkah engkau mendengar hadis dari Nabi SAW? Bukankah kau sahabat Nabi? Karena orang-orang Khawarij itu tidak ada sahabat satupun ya, mereka tidak ada sahabat satupun, mereka orang-orang baru ya, yang tidak punya pemahaman, jadi tidak tahu kehidupan para sahabat Nabi. Makanya mereka mengatakan, ya Abdullah ibn Khabbab, bukankah kau sahabat Nabi? Karena mereka bukan sahabat Nabi. Pasti kau pernah mendengar hadis dari Nabi. Coba sampaikan satu hadis untuk kami, kata. Maka Abdullah ibn Khabbab menceritakan hadis Rasul tentang fitnah, bahwa orang yang di rumah lebih baik daripada orang di luar, bahwa orang yang duduk lebih baik daripada orang berjalan, begitu seterusnya. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada Khabbab soal Abu Bakar dan Umar. Akhirnya kemudian mereka marah, seolah-olah Abdullah ibn Khabbab ini menjawab tuduhan dan juga berusaha menyerang orang-orang Khawarij yang menangkapnya. Mereka tidak sabar, akhirnya dibunuhlah Abdullah ibn Khabbab. Kemudian istrinya sampai Jariyahnya yang sedang hamil itu dibelek perutnya, kemudian diambil bayi, dilempar ke lautan. Ketika mereka sudah mulai menghalalkan darah kaum muslimin, darah sahabat ditumpahkan sampai dibedel perutnya Jariyah, sampai dilempar ke laut itu bayinya itu. Kabar ini sampai kepada Ali. Makanya saya katakan di awal, definisi Khawarij berawal dari memberontak kepada pemerintah, tidak mengakui pemerintah Ali. Kemudian yang kedua mengkafirkan, yang ketiga menghalalkan darah. Nah, ini membunuh Abdullah ibn Khabbab
sampai kepada Ali. Maka ketika kemudian kabar ini sampai kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali tidak bisa karena mereka sudah mulai membunuh, menghalalkan darah. Maka dikirimlah pasukan besar oleh Ali radhiyallahu anhu, diseranglah orang-orang Khawarij, terjadilah perang yang disebut dengan Nahrawan. Perang Nahrawan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian habis, subhanallah, Allah takdirkan dalam peperangan ini tentara kaum muslimin tidak banyak yang meninggal, tidak banyak meninggal. Justru tentaranya orang-orang Khawarij ini hampir kebanyakan mereka dibantai habis 2.000 orang, kecuali sedikit yang lari yang akan menjadi cikal bakal orang Khawarij setelahnya. Tapi hampir semuanya dibasmi. Bayangkan, mungkin yang dikirim ini pasukan khusus kan itu ya. Ali radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan kepada para sahabatnya, coba cari dari orang-orang Khawarij yang mati itu seseorang yang memiliki gundukan atau daging yang jadi di bahunya, ya, di tangannya, ya pokoknya sekitar tangan lah, dia ada semacam disebut dzu sadyain, pemilik dua tete, ya, sad itu kayak tete perempuan ya, maksudnya ada gundukan daging di tangannya. Cari ada enggak gitu. Aku dicari-cari dari jenazah-jenazah orang-orang Khawarij, ketemu. Subhanallah, ketika ketemu langsung sujud Ali. Kenapa? Karena mencocoki hadis Nabi SAW bahwa engkau akan diperangi oleh orang-orang Khawarij, di antara mereka adalah pemilik daging tumbuh di tangannya. Makanya betul, oh ini maksudnya sabda Rasul cocok dengan apa yang dia perangi gitu ya. Makanya ketika mereka membantai orang-orang Khawarij di Nahrawan, Ali sangat senang sekali karena persis seperti sabda Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Ali bersyukur karena artinya dia bukan menyasar kepada orang salah gitu maksudnya. Memang dia bantai itu betul-betul pembantian itu sebagaimana sabda Rasul, "Idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun." Kalau engkau melihat orang-orang Khawarij, perangi mereka karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Ketika ada orang yang ciri-cirinya seperti itu, memang mereka adalah Khawarij yang disabdakan Rasul. Makanya Ali dengan bangganya langsung sujud dan mengatakan, "Alhamdulillah," katanya, "aku bukan memerangi orang salah," katanya. Makanya ketika Aisyah mendengar Ali sujud, dia pun mengatakan, "Shadaqa Ali benar." Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, memang orang-orang Khawarij itu dari dulu suka merongrong pemerintah. Dan subhanallah, dari awal mukadimah saya katakan, tidak ada satu firqah yang sesat dalam Islam yang banyak riwayatnya secara marfu kepada Rasul dan semuanya hampir sahih, kecuali bicara tentang firqah Khawarij. Kalau firqah-firqah yang lain tidak ada hadisnya, kecuali mungkin Qadariyah saja ya, Qadariyah Majusi hadihil ummah kan itu ya. Tapi hadis-hadis Khawarij ini sampai 18 hadis semuanya menceritakan tentang sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat mereka? Secara singkatnya dalam hadis Nabi SAW, yang pertama hudatsa'u al-asnan. Hudatsa'ul al-asnan, muda-muda. Orangnya muda-muda kayak antum anak-anak muda. Ya. Makanya kalau kita lihat pengeboman di negeri-negeri Islam, dan juga kita lihat di negeri kita kan, mulai bom Bali dan begitu seterusnya lah, banyak kali pembunuhan di negeri kita. Para pelakunya rata-rata anak muda. Tidak ada orang membunuh diri itu kakek-kakek, itu nggak ada. Pernah antum dengar berita yang melakukan pembunuh diri usianya 80 tahun? Ngapain meledakkan diri? Nggak diletakkan, mau mati juga dia. Nah, jadi rata-rata anak-anak muda. Ya, karena anak-anak muda ini kan labil ya kan, mungkin susah kerja, ya, banyak masalah, diputus cinta, bagus juga nih. Bisalah saya dapat bidadari kalau mati katanya. Ya, itu kan jalan pintas tuh modelnya. Makanya kemudian sifat yang kedua, sufahaul ahlan. Anak muda tapi jahil, menang semangat gitu ya, tapi tak ada ilmu. Kemudian juga yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ciri mereka adalah mereka suka mengucapkan dengan sebaik-baik perkataan, maksudnya firman Allah Azza wa Jalla. Mereka akan berdalil tuh ikhwan. Makanya kalau kita lihat web-webnya orang-orang itu, ya, orang-orang Khawarij itu, subhanallah, itu berserak ayat-ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang keutamaan jihad gitu ya, keutamaan mati syahid, macam-macam. Ya. Makanya betul kata Ali radhiyallahu an, kalimatul haq urida bihal batil, persis seperti yang dikatakan Ali.
kalimatul haq yang mereka sampaikan itu hak, Quran, sunnah, betul, tentang keutamaan jihad, keutamaan syahid, nanti masuk surga tanpa hisab, akan diberikan bidadari. Itu semua riwayat-riwayatnya terkadang sahih, apalagi dicantumkan ayat-ayat Al-Quran kan. Makanya Ali mengatakan kalimatul haq, betul kalimatnya, tetapi urida bihal batil, yang dikehendaki dengan kalimat itu kebatilan, karena mereka tafsirkan sendiri. Mereka tafsirkan sendiri. Artinya bahwa kelompok sesat pun pakai Quran kan? Kelompok sesat pun pakai hadis Nabi SAW. Tapi jawabannya kalimatul haq urida bihal batil. Boleh saja yang kalian sampaikan Quran, yang kalian sampaikan hadis Nabi, tapi penafsirannya bukan sebagaimana penafsiran salaf, tapi penafsiran sesuai dengan kehendak kalian. Makanya harus diadakan dialog dengan mereka, luruskan pemahaman, harus diluruskan pemahaman. Karena kalau seandainya kita membantah pamannya dalil ini Quran, tidak mungkin kita katakan ayat lemah kan itu. Ayat tidak ada yang lemah. Ataupun ini riwayatnya Bukhari Muslim, kita katakan ini riwayatnya lemah. Tidak. Kita tidak membahas soal ayat ini atau hadis ini, tapi kita membahas pemahamannya. Makanya kesesatan itu karena ada dua jalan. Pertama dari segi dalil, yang kedua dari segi madlul. Boleh jadi karena dalilnya sesat, mungkin hadis maudhu dijadikan hujah, sesatlah dia. Atau boleh jadi hadisnya sahih, bahkan menggunakan ayat tapi madlulnya, apa yang dikehendaki dalil itulah yang kemudian dia tidak memahaminya, dibawa kepada pemahamannya sendiri, sesatlah dia. Itulah orang Khawarij seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya, dhaifun fi fahmid din wa fiqhihi. Mereka sangat lemah dalam memahami agama, apalagi rincian fikihnya. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi, la yujawizuhana jirahu. Mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokannya. Maknanya mereka tidak memahami dengan sebenar-benar pemahaman. Kemudian selanjutnya, di antara ciri-ciri mereka adalah yukthiruna minal ibadah. Mereka luar biasa ibadah. Bahkan di malam hari mereka membaca Quran itu seperti kadawi an-nahl, seperti suara tawa. Kalau malam itu mereka luar biasa baca Quran. Dahi-dahi mereka hitam karena banyak sujud. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW bahwa laisa salatukum ila salati. Tidak ada artinya salat kalian dibandingkan salat mereka. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka. Artinya mereka dalam ibadah mengungguli kalian. Tetapi sekali lagi, mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Kemudian secara singkat, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh kaum muslimin. Herannya, wa yada'una ahlal awthan. Mereka meninggalkan para penyembah berhala. Jadi apa yang mereka lakukan dari pengeboman, pembantaian, meneteskan darah, itu fokusnya ke orang-orang Islam. Sasarannya itu ke orang-orang Islam. Tapi mereka tidak menyasarkan kepada orang-orang kafir. Dari mana kita tahu? Dan umumnya kita lihat hari ini kan, ya kita lihat saja ketika pemahaman mereka mengatakan pemerintah ini pemerintah tauhid. Karena mereka menganggap pemerintah ini tauhid, masalahnya kafir gitu. Siapapun yang mendukung pemerintah maka dia tauhid. Siapapun yang mendukung pemerintah maka dia kafir. Maka mereka membuat satu kaidah, man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Ketika mereka mengatakan pemerintah kafir, kemudian kita tidak mengkafirkan pemerintah, berarti kita kafir. Karena masuk dalam kaidah, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Jadi yang nggak kafir dia aja lah. Kan bahaya. Kaidah ini ya tidak salah secara mutlak sih, tapi tidak benar secara mutlak juga. Kalau kaidah ini malam yukafir kafir fahuwa kafir, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir dia kafir, maksudnya adalah yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Benar kaidah ini. Ketika Allah mengatakan Yahudi kafir, kita katakan kafir. Ketika Allah mengatakan Nasrani kafir, kita katakan kafir. Nggak ada masalah. Justru ketika kita tidak mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, bisa kafir kita. Karena tidak mengkafirkan yang Allah kafirkan. Harusnya kita kafirkan yang Allah kafirkan kan. Tapi jangan coba-coba mengkafirkan yang Allah tidak kafirkan, yang Rasul tidak kafirkan. Nah, itulah pemahaman Khawarij. Allah tidak kafirkan, kalian kafirkan. Rasul tidak kafirkan, kalian kafirkan. Habis itu kalian halalkan pula darahnya. Dan begitu seterusnya. Kemudian yat'anuna ala umaraihim.
wa yashhaduna 'alaihim bid-dhalal. Mereka orang-orang Khawarij ciri berikutnya adalah suka mencela pemerintah dan selalu menganggap pemerintah itu di atas kesesatan. Dalilnya apa? Perkataan Dzul Khuwaisirah kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Nah, ini kan mencela Nabi. Nabi itu Umar, selain juga dia Nabi, dia Rasul gitu ya, dia pun pemimpin. Tiba-tiba kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan, adil engkau wahai Muhammad. Ini namanya mencela pemerintah namanya. Kan Nabi simbol pemerintah, sama dengan presiden itu kan simbol pemerintah gitu. Jadi itulah sifat mereka. Kemudian la yarawna ahlal ilmi wal fadli makanatan. Mereka tidak memandang sama sekali para ulama. Bagi mereka ulama itu jatuh di mata mereka. Buktinya dalam sejarah mereka membunuh Utsman. Pada sebelum dibunuh Utsman sudah ngomong, aku ingin katakan kepada kalian, di hadapan kalian ada Ali, di hadapan kalian ada Tolha, di hadapan kalian ada Zubair, di hadapan kalian ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Dulu di masa Rasul, kata Rasul, siapa yang bisa membeli sumur rumah, kujanjikan dia masuk surga. Kata Utsman, aku yang membelinya. Katakan sama orang-orang itu. Tapi tetap saja dibunuh. Artinya sifat mereka adalah tidak memandang para ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan itu, di mata mereka semua rendah. Kemudian juga nazalu ayatal kufar wa ja'aluha lil mu'minin. Terkadang mereka kemudian mengambil ayat-ayat yang harusnya ayat itu istidlal, pengambilan dalilnya ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi mereka menunjukkan ayat itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi ayat untuk orang kafir diletakkan kepada orang-orang yang beriman. Itulah ciri-ciri Khawarij. Kemudian juga istahallu dima'al muslimin. Ini ciri yang menonjol juga, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, makanya lihat kisah Ali yang tadi saya ceritakan. Ketika Ali radhiyallahu an berhasil kemudian memberantas mereka di Nahrawan sehingga tidak banyak lagi yang tersisa. Akhirnya yang tersisa ini dendang ke sungai. Berkumpullah orang-orang itu. Kemudian mereka mengatakan, kita harus menghentikan kerusakan ini. Dan kerusakan itu ditimbulkan dari 3 orang katanya. Dari Ali radhiyallahu an, dari Amr ibn As, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengatakan kalau 3 orang ini meninggal istirahat dunia katanya. Kemudian Abdurrahman bin Mulzam mengatakan, baik, kalau begitu biar saya menghabisi Ali. Yang lain mengatakan saya menghabisi Amr bin As. Yang lain mengatakan saya menghabisi Muawiyah. Bergeraklah mereka, subhanallah, di bulan Ramadan tanggal 17. Tanggal 17 ini terjadi perang Badar. Ini bulan suci, ikhwan. Kemudian di tanggal bersejarah lagi perang Badar 17. Bergerak nih 3 kelompok ini, satu dipimpin Abdurrahman bin Mulzam, dan yang satunya lagi, kemudian yang satunya lagi dipimpin sama teman-teman yang sama-sama Khawarij. Berangkat yang satu ke Irak, yang satu ke Syam, ya kan? Akhirnya Ali radhiyallahu an itu sebelum dia terbunuh dia merasakan bahwa dia akan mati. Suatu ketika Ali radhiyallahu an pernah sakit parah, ya, pernah sakit parah. Kemudian Ali mengatakan kepada Hasan dan Husain, walaupun aku sakit separah ini, saya tidak akan mati, kata Ali. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda kepadaku bahwa kematianmu adalah ketika ada darah yang muncrat dari tengkuk dan membasahi janggutmu. Kalau janggutmu penuh dengan darah, dari darah yang muncrat dari tengkukmu, disitulah kau mati. Jadi ketika Ali sakit parah itu, Ali mengatakan, jangan menangis kalian wahai keluargaku, aku tidak akan mati sekarang. Karena Rasul pernah bersabda kepadaku, kematianku apabila janggutku berlumuran darah dari darah tengkukku. Kan lagi sakit, kan gak ada darahnya. Makanya Ali yakin dengan sabda Rasul, dia tidak akan mati. Karena Rasul sudah mengatakan kematiannya seperti itu. Makanya kemudian 3 hari sebelum wafatnya Ali banyak berpuasa. Terkadang berbuka di rumah Hasan, terkadang berbuka di rumah Husain, dan dia hanya makan sedikit. Ketika ditawarkan makan banyak, tidak. Aku ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi aku lapar. Betul ketika di waktu fajar dia hendak mengimami sholat subuh, kan? Karena di zaman itu pemimpin negara juga pemimpin sholat, ya. Jadi berangkat dia sholat subuh, rupanya dihadang oleh Abdurrahman ibn Mulzam dengan cara licik, kan? Ditusuk dari belakang dengan pisau atau pedang yang sudah dilumuri racun selama 7 hari 7 malam. Setiap malam dikasih racun pedang itu selama 7 hari 7 malam tuh.
Dan itu pengakuan Abdurrahman ibn Mulzam saat ditangkap. Ya, jadi saat ketika Ali sudah ditusuk gitu ya, kemudian darah berceceran ketika hendak salat subuh, kemudian diselamatkan, kemudian Ali radhiyallahu berpesan kepada putra-putranya Hasan dan Husain dan mengatakan, bisa kau datangkan yang menusukku. Maka ditangkaplah Abdurrahman bin Mulzam, dihadapkan kepada Ali. Kemudian Ali bertanya, kenapa kau membunuhku gitu maksud? Apa maksud kau membunuhku? Ya, maka Abdurrahman ibn Mulzam dengan bangkanya kemudian dia mengatakan, karena di mataku engkau adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian dia membacakan Al-Quran. Ingat, Abdurrahman bin Mulzam itu hafal Quran, dia pakar Quran, hafal Quran. Orang Khawarij kan dikit-dikit Quran kan itu. Makanya ketika orang-orang Sabaiyah hendak membunuh siapa? Utsman bin Affan, apa kata dia? Sambil Qurannya dikalungkan di leher, inna hadza amara bihadza man la yu'minu bihadza, katanya. Itu bahasanya. Sesungguhnya loh, ini loh Quran yang dikalungkan di dadaku, dia yang menyuruh untuk membunuh orang ini, maksudnya Utsman, karena dia tidak beriman dengan ini, katanya. Jadi membunuh Utsman itu atas nama Quran, sama dengan membunuh Ali juga atas nama Quran. Karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka engkau seburuk-buruk manusia, katanya. Dan aku sudah sediakan pedang 7 hari 7 malam, sudah kuracuni, katanya. Kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Hasan atau Husain, jangan sakiti Abdurrahman bin Mulzam, jangan kau sakiti. Ya. Kalau seandainya aku hidup, aku yang akan mengkisasnya. Tapi kalau aku mati, bunuh dia dan jangan dimutilasi, dan jangan bunuh kawan-kawannya. Ya, cukup dia saja. Lihat bagaimana rahmatnya Ali radhiyallahu anhu. Ya, dia tidak dendam kan? Kalau kita mungkin yang nyakiti kita, kalau bisa berlipat-lipat tuh dia dapat azab tuh kan. Karena Ali disesuaikan. Bunuh dia, tapi jangan kalian cukup bunuh saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Ali pun meninggal dunia. Ditusuk di hari Jumat, kemudian 2 malam dia sempat koma gitu bahasanya, baru di hari Senin dia meninggal. Persis seperti Nabi SAW juga meninggal di hari Senin. Abu Bakar meninggal di hari Senin. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini bahwa ciri-ciri orang Khawarij itu istahallu dima'al muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan darah orang mulia sekalipun sekelas Utsman, sekelas Ali, mereka bantai. Apalagi darah-darah antum. Ya. Darah Utsman dibantai mereka, darah Ali dibantai mereka. Orang-orang mulia, orang-orang yang sudah jelas dijadikan surga kan. Apalagi darah-darah kita. Gitu. Bagi mereka udah kayak makan kerupuk aja tuh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian katsirul ikhtilafi ma bainahum. Mereka juga banyak perselisihan di antara mereka. La yarawna imamata al-jair awil zalim illa kharaju li isqatihim. Jadi mereka itu tidak pernah melihat ada pemimpin yang zalim menurut mereka atau pemimpin yang fajir menurut mereka kecuali harus diturunkan dari tahtanya. Tapi mereka sendiri tidak bisa kemudian menggantikan posisi imam yang diturunkan mereka. Contoh nih, ketika mereka hendak menurunkan pemerintahan Utsman kan, mereka datang kepada Ali. Pada Ali itu tidak mau dibaiat, tetapi berbuat dusta kepada Utsman dan mengatakan, ya Utsman, kalau engkau turun, Ali siap dibaiat. Ali tidak pernah mengatakan siap dibaiat. Makanya kemudian Ali dipanggil oleh Utsman, betul kau siap dibaiat Ali? Kata Ali, tidak. Kalau begitu, abantah syubhat mereka. Kalau engkau tidak merasa. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa mendatangkan keinginan mereka. Mereka hanya hendak mencopot pemerintah yang sah, tapi tidak bisa menggantikan dengan yang lebih baik sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dan itu memang fakta sejarah seperti itu. Orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa yang harus dipahami tentang poin-poin orang Khawarij ini, kalau antum mendapatkan orang yang mengajak untuk memberontak kepada pemerintah, ataupun sudah mulai mengkafir kafirkan pemerintah, mentogut-togutkan pemerintah, atau kemudian membela orang-orang yang melakukan bom bunuh diri atau siap melakukan aksi bom bunuh diri, hati-hati, berarti sudah terpapar pemahaman Khawarij. Ini 3 poin penting dalam masalah Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada. Kalau nggak ada, kita udah sholat juga ya. Kita tutup sajalah, nggak usah tanya-tanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.